Garcu besar di sini Phoenix akan bahas apakah Bagi telah membohongi kita selama 25 tahun. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa semuanya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti yang kita tahu dan sebelum keluar spoiler terbaru nih, kita akan bahas dulu Bagi yang telah menjadi salah satu karakter terkuat di serial One Piece ini. Sangat kuat, bahkan setara dengan Akagami no Sense. Yang menurut saya, Bagi memiliki potensi untuk memotong dirinya menjadi atom dan menciptakan ledakan nuklir, atau dia juga bisa memiliki potensi menjadi seperti Gildarts dari komik sebelah. Jadi tidak ada yang aneh kan jika Bagi secara resmi menjadi seorang kaisar atau Yonko. Tapi tentu saja banyak sekali dari kalian kan yang tidak setuju dengan hal tersebut. Bahkan banyak sekali yang berkata, apa-apaan Oda bikin hal kayak gini, Oda ngetrol mulu, nggak jelas banget. Oke, di sini akan saya jelaskan kenapa Bagi menjadi seorang Yonko adalah hal yang sangat masuk akal. Dimana Bagi adalah satu karakter yang selalu menjadi kambing hitam di antara bajak laut yang sudah kita lihat di serial One Piece ini. Dia pula antagonis besar pertama dalam petualangan Luffy menjadi Raja Bajak Laut, di mana dia harus bertemu dengan pengguna buaya iblis lainnya dengan kru yang sudah terbentuk juga. Yang bahkan kita diberikan twist terkait Bagi juga sudah punya hubungan dengan seseorang yang sangat penting bagi karakter utama kita sejak awal, yaitu Akagami no Sense. Dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Sense hingga akhirnya mereka bertemu bersama, yang jika kita masuk ke baru-baru ini, setidaknya mereka ini di kapal Roger dari usia 9 tahun dengan timeline 30 tahun yang lalu. Dan mereka pun terus bersama sampai akhirnya Roger dieksekusi 24 tahun yang lalu. Dan untuk sisanya, kita tahu mereka mengambil jalannya masing-masing. Tapi secara fundamental mereka ini sama. Melawan bajak laut hebat seperti Shiki, Shirohige, dan di perjalanan Roger juga sampai ke Loftel. Ya walaupun keduanya kan tidak ikut juga ke pulau terakhir tersebut. Tapi satu perbedaan besar di antara kedua orang ini adalah waktu atau timing dari perkenalan. Fakta bahwa setelah 1000 chapter lebih dari cerita berjalan dan Bagi muncul di 20 chapter awal, yang berarti 1/50 lebih sangat bisa dimengerti nih. Kenapa orang-orang berpikir jika Bagi sangat lemah sekali? Terutama impresi pertama kita juga, Bagi bertemu dengan seseorang seperti Luffy dari semua orang yang ada, yang juga Luffy adalah salah satu rookie atau pemula terkuat yang pernah muncul dari Ace Blue. Lagi-lagi itu jika kita lihat dari angle yang lain, Bagi ini cuma sial saja bertemu dengan seorang yang sangat hebat seperti Luffy, dan karena dia muncul di awal cerita ini, makanya mindset semua orang Bagi pokoknya orang yang sangat lemah. Yang jika kita pikir lagi, Bagilah satu-satunya sebenarnya karakter yang hampir saja membunuh Luffy secara mutlak di Luju Town. Itu pun jika tidak ada keberuntungan datangnya petir yang hampir saja satu karakter ini Bagi mengakhiri serial One Piece. Nah, dimana Bagi juga dia pemakan buah iblis Bara-Baranomi yang membuat tubuhnya dapat terpotong-potong atau terlepas-lepas lah. Dia dapat terlepas dengan suatu radius tetap nih, dan juga dia memiliki satu aturannya sendiri. Tidak serta-merta segala hal bisa terjadi untuk kasus Bagi ini. Dia kakinya pokoknya harus tetap berada di atas tanah, tapi tubuhnya dia bisa terbang bebas kemana saja karena itu semua masih menjadi satu kesatuan. Dan itulah yang menjadi miss dari kita, yaitu Bagi sebenarnya memiliki potensi kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi pertama, sebelum kita mengerti kemampuan dari Bagi dan kemampuan penuhnya, kita harus membahas dulu masa lalunya terlebih dahulu nih. Dimana masa besarnya ketika masih menjadi anak magang di bajak laut Roger, Bagi dikatakan lahir di lautan paling gila di dunia ini, yaitu Grand Line. Dan di usia yang sangat muda yang tadi saya katakan seminimal-minimalnya 9 tahun, dia sudah bergabung bersama seorang paling hebat di lautan ini bersama dengan Shanks juga yang usianya sama juga nih di 9 tahun.
tahun. Walaupun ideologi mereka berbeda karena Bagi hanya fokus ke harta karun dan kekayaan saja, tapi tetap itu tidak membuatnya kabur dari pertarungan dan tetap bertarung demi kemaslahatan kru dan kaptennya. Bagi memang menjadi penakut samalah seperti trio Nami, Usopp, dan Chopper, tapi kesamaannya mereka tidak kabur jika sudah seharusnya pertarungan itu terjadi. Ya lagi-lagi lihatlah saat pertarungan besar Roger versus Shirohige yang terjadi di New World, lautan paling berbahaya dan Bagi bisa survive dari situ, tapi kenapa kalian hanya fokus ke Shanks saja? Aduh, such logic banget. Dimana bisa kita bilang, Shanks dan Bagi ini memiliki mentor yang sama juga, yaitu Rayleigh, sang Raja Kegelapan. Dan kita lihat setelah Roger dieksekusi, Bagi tadinya diajak oleh Shanks untuk ikut menjadi krunya, tapi dia jelas menolaknya karena melihat Shanks sebagai temannya. Lihat, bahkan seseorang seperti Shanks mengakui Bagi dan mengundangnya menjadi krunya. Seseorang seperti Kurohige saja membutuhkan waktu lama untuk menjadi seperti sekarang dengan berbagai macam rencananya, yang saya yakin kesuksesan dari Bagi menjadi Yonko pun memberikan kita perspektif bahwa menjadi Yonko bukanlah troll yang dilakukan oleh Oda. Serta berulang kali juga saya katakan terkait title atau gelar dari Yonko ini bukanlah sebutan resmi oleh pemerintahan dunia, melainkan ini adalah sebuah gelar yang didapatkan kepada bajak laut luar biasa yang akhirnya diakui oleh banyak orang. Yang sejujurnya peran media lagi-lagi sangat besar di dunia One Piece, ya sekalipun tidak hanya di dunia kita saja. Kalian ingat dulu kenapa Roger disebut sebagai Raja Bajak Laut? Bukan karena pemerintahan dunia, tapi karena berita dia berhasil menaklukkan Grand Line, dan itu pun dari perkataan orang-orang. Again, word of mouth have a powerful impact. Ya walaupun begitu, para jurnalis ini memiliki kredibilitas dalam penyebutan yang akhirnya disetujui oleh pemerintahan dunia. Contohnya seperti kasus Luffy, mereka pun akhirnya berdiskusikan untuk memasang harga kepala berapa nih di bounty-nya. Nah lalu satu hal penting juga dalam menjadi seorang Yonko adalah tidak hanya dari seberapa hebat dia saja, itu sudah menjadi faktor utama lah, tapi yang penting juga adalah seberapa besar pengaruh dari orang ini. Mau dari teritori yang dimiliki, yang toh sama juga kan, maksudnya jika dia punya teritori, dia juga punya pengaruh di lingkungan tersebut. Dan untuk Bagi, jelas lah ya, dia ini mempunyai semua itu. Kru yang hebat-hebat sampai Imbledon level 5 yang berarti bounty ratusan juta menjadi bawahan dari Bagi. Serta fakta dia dekat dengan Shanks dan fakta dia kru dari bajak laut Roger dan juga mantan Shichibukai, itu saja menurut saya sudah jauh lebih cukup jika kita bisa melihat dia di sisi influence-nya saja sebagai seorang Yonko. Dan jangan lupa dia juga ada sejarah bersama salah satu rookie paling berbahaya di dunia ini, yaitu adalah Luffy, karakter utama kita. Tapi sejujurnya satu fakta besar adalah ketika ada Flamingo tumbang, Bagilah yang menguasai pasar di Underworld, yang dia menguasai segala supply and demand yang terjadi di bawah sana. Jadi lagi-lagi dari sisi wealth atau kekayaan, Bagi jelas sudah masuk ke financial freedom yang diidam-idamkan oleh kita juga kan. Wah, ibarat di dunia kita, Bagi ini mirip seperti Elon Musk. Brandingan terhadap dirinya sendiri atau personal brandingnya sudah menjadi kunci penting dalam keberhasilan bisnisnya itu. Yang sejujurnya apa yang udah lakukan kepada Bagi ini benar-benar seperti apa yang terjadi di dunia kita. Ketika ada seorang yang kita yakin tidak akan menjadi orang besar dan diremehkan, yang mungkin teman SMP kita dahulu nih yang dulu dibully, tapi sekarang tahu-tahu dia udah bisa melalui itu semua dan menjadi sangat hebat dari apa yang bisa kita pikirkan pada saat itu. Dan ketika semua orang melihatmu sebagai candaan, apalagi contoh Bagi sebagai badut, Bagi the Clown yang namanya sudah sangat cocok, dan saat itulah kamu tidak menyerah dan akhirnya dia berhasil menjungkir balikan dunia ini dan membuktikan bahwa semua orang salah. Dan Bagi juga dia sama seperti Luffy dengan tidak pernah menyerah untuk mencapai tujuannya, dan dia pula terus menunggu momentum yang tepat untuk tumbuh dan akhirnya menjadi seorang Yonko. Dimana kalian juga bisa melakukan seperti itu dengan klik tombol like dan subscribe ya. Mantap.
Nah, jika kita kembali ke Buggy lagi, dia ini selalu kuat, hanya saja dia tidak memiliki ambisi untuk terus bangkit. Dan kita lihat setelah event dari Impel Down, setelah mendapatkan harta karun Kapten John dari Luffy, dan setelah perang dengan semua rahasianya diketahui, dia akhirnya bangkit hingga mendapatkan posisinya sekarang. Dan seperti yang saya bilang juga, tadi Buggy ini dulunya bersama dengan Shanks bertarung melawan bajak laut Shirohige, yang ketika dia masih kecil itu, dia memiliki ambisi bersama kaptennya Roger. Dia pula berhasil kabur dari penjara dengan jagaan ketat setelah beraliansi dengan Luffy, Mr. 3, dan yang lain-lain. Serta di Marineford, dia bertahan dari serangan orang-orang hebat. Bahkan Mihawk pun tidak bisa melukai Buggy. Ya, setidaknya itu juga lah yang dikatakan oleh Oda di SBS. Bahkan dengan haki pun, senjata tajam tidak ada yang bisa melukai Buggy. Bukankah itu sesuatu yang sangat gila sekali? Hampir 80% user di One Piece ini pengguna senjata tajam, pedang, atau apapun itu. Dan Oda bilang, Buggy tidak bisa dilukai dengan senjata tajam. Ya emang bener sih, dia masih bisa ditonjok atau apapun itu. Tapi untuk pengguna alami pedang, kemampuan mereka bakal ternullify atau ternetralkan. Di Marineford pun dia masih dapat bangkit setelah terkena ledakan bom dari Magi Ball buatannya sendiri. Dan dari situ dia diserang oleh bermacam-macam admiral tapi masih bangkit lagi. Dari situ saja sudah jelas jika Buggy dia memiliki ketahanan tubuh yang sangat baik. Serta dari bagaimana dia bisa membuat orang-orang mengikutinya pun itu sudah menjadi kemampuan yang dimiliki oleh Luffy pula. Seperti kata-kata dari Mihawk, kemampuan yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Lagi-lagi Buggy dan Luffy adalah dua paralel yang sama. Dan jika kita sekarang masuk untuk membahas buah iblis Buggy Bara-Bara, tentu dong kita akan nyambung ke yang namanya Awakening. Di mana sejauh ini terdapat beberapa macam tipe paramesia, yaitu Become, Create, dan Manipulate. Ya mungkin buat penonton lama udah ngerti lah. Untuk Create itu dia yang bisa menciptakan elemen buah iblisnya seperti Doflamingo dengan benang atau Mr. 3 dengan lilin. Dia bisa membuat lilin tapi tubuhnya tetap manusia saja dan bukan dari lilin. Lalu ada juga yang masuk ke tipe Manipulate dan ini yang menurut saya paling menarik. Contohlah seperti Moria atau Pika. Dia bisa memanipulasi bayangan di lingkungannya, tapi ingat dia tidak bisa menciptakan bayangan dari nol atau tidak bisa juga berubah jadi bayangan. Dan terakhir, tipe yang seperti Buggy, Dustbones, dan Luffy dahulu yaitu tipe Become. Mereka tidak bisa menciptakan elemen seperti contohlah Dustbones, dia tidak bisa menciptakan pedang, dia pula tidak bisa memanipulasi pedang, tapi dia bisa mengubah tubuhnya menjadi pedang. Dan Buggy pun sama, dia tidak bisa menciptakan potongan atau apapun itulah yang untuk Buggy sebenarnya konteksnya udah sangat unik sih. Dia hanya bisa memotong tubuhnya saja. Tapi dari beberapa contoh Awakening, mereka dapat menginfluence lingkungannya dengan tubuhnya dan buah iblisnya tersebut. Bagaimana jika seperti yang saya katakan di awal, dia bisa memanipulasi suatu benda sampai ke atom-atomnya dan menciptakan ledakan sangat besar seperti, ya, bom nuklir. Mungkin itu juga sebenarnya alasan kekuatan dari Meriam yang lagi-lagi menjadi spesialisasi dari Buggy. Dia mengubah komponen ledakannya dan akhirnya memotong-motongnya menjadi kecil mungkin sampai sekecil atom, yang akhirnya itu bisa memberikan dampak yang sebesar mungkin. Dan itu baru ke benda mati. Dan apa jadinya jika ke benda hidup? Wah, ini nih yang baru saya bilang mirip dengan Gildars dari komik sebelah. Jika dia bisa memotong-motong tubuh musuh agar membuatnya tidak berdaya, ini bakal menjadi satu kemampuan yang sangat-sangat overpower sekali. Yang sebenarnya saya lebih suka di opsi pertama saja sih, karena jika kita ingat apa sebutan Buggy dahulu, dia adalah si penghancur dengan meriamnya atau Buggy the Bombastic Clown. Yang jelas Oda memforeshadowkan kemampuan Buggy di akhir nanti dengan bomnya tersebut. Yang jika kita ingat-ingat, Buggy ternyata seorang yang sehebat itu, hanya saja kita cuma tahu dia dari awal chapter sekali. Dan sialnya dia juga bertemu dengan seorang yang jauh lebih hebat, yaitu Luffy yang menjadi pemula paling kuat di One Piece dan terutama karakter utama kita. Serta jika kita ingat, Buggy juga pernah bilang akan menjadi King of the World yang sama seperti Rocks. Kira-kira ada hubungan apa ya dia dengan Rocks the Shebek?
Yuk tonton video bagian ini yang udah pernah saya bahas untuk mega teorinya. Oh ya, sebagai penutup, ada yang pernah komentar juga nih. Jika bagi adalah bara-bara Nomi yang memisahkan semua tubuhnya, dan kita tahu jika dia mengembalikan tubuhnya menjadi satu bentuk utuh, maka bagi disebut sebagai apa? Iya, benar, One Piece. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM, dimana sedang ada penawaran spesial untuk desain Sencho kita. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun bisa langsung, bahkan ada gratis ongkir loh. Penawaran spesial dari harga 200.000 hanya menjadi 120.000 saja. Jangan lupa ini adalah desain oversize ya yang sedang hits parah nih dipakai cowok-cowok biar super keren. Nah buat kalian juga yang ingin cari desain yang lain bisa langsung ke tokonya ya, bisa buka ke Shopee, Tokopedia, dan WA juga dengan klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau yang suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, see you guys next time.